Anda kembali menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa, ratusan warga kembali melakukan aksi tuntutan terhadap kasus sengketa tanah yang terjadi di lahan pemukiman Dago Elos, Kota Bandung, Jawa Barat, di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ratusan massa yang tergabung dari Forum Dago Melawan tersebut melakukan aksi unjuk rasa menuntut penyelesaian kasus sengketa tanah yang terjadi sejak 8 tahun lalu, yang melibatkan seseorang bernama Muller. Para aksi unjuk rasa tersebut pula menanyakan proses perkara pihak Kejaksaan Tinggi untuk segera mempercepat peradilan terhadap mafia tanah yang sebelumnya sudah ditetapkan tersangka oleh pihak Kepolisian Jawa Barat. Selain itu, aksi tersebut juga menuntut Kejati Jabar untuk melakukan atau mengeluarkan berkas P21 agar para tersangka mafia tanah bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di lokasi unjuk rasa, para peserta aksi juga menggantungkan 3 boneka yang mencirikan 3 sosok, diantaranya para mafia tanah lahan Dago Elos Bandung. Berkas Pengadilan Negeri Bandung ada keterangan hak Eigendom Verponding Buraminten. Bahkan tergugat lebih dulu bersiap sebelum digugat, yaitu 1 Juni 2016. Ada 3 poin penting untuk diperhatikan. Pertama, pemberitaan yang ada hanya Eigendom Verponding Muller. Padahal Buraminten juga menggunakan hak barat Eigendom Verponding yang sudah tak berlaku pada tahun 1980. Kedua, Buraminten sepakat dengan Asep Makmun semua tergugat adalah penggarapnya sehingga warga Dago Elos juga dirugikan. Ketiga, lokasi objek paling luas, 4 hektar lebih, yaitu Eigendom Verponding 374-2, berada di Kampung Cirapuhan RW 01 Bandung, bukan di Dago Elos RW 02, namun Cirapuhan RW 31. Hanya ada 3 orang yang digugat. Pada berkas tahun 1997, luas tanah warga Dago Elos kurang dari 1 hektar, sementara objek yang digugat mencapai lebih dari 6 hektar lebih. Itu 3 poin penting dan jaringan mafia tanah telah beroperasi sejak 1980. Untuk itu, pemerintah diharapkan membentuk tim independen, cek film keluarga Muller durasi 4 jam. Bahkan keluarga besar TNI Polri juga menjadi korban dari jaringan Asep Makmun, Didi Koswara, dan rekan-rekannya. Warga kampung Cirapuhan dan negara dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun, karena ini kolusi saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini bagian ke-9 ya. Kita masuk ke bagian 9. Kita lebih dulu ke tahun 2009. Adapun kita ntar balik lagi ke tahun 2000 ya. Sementara ini kami sampaikan tahun 2009 terkait dengan masalah pemilihan ketua RW 01. Nah, ini tanggal sekian. Ini ya, ini ditandatangani oleh Sekretaris Apus Sukendar, dan ini Dedi Saripudin sebagai Ketua RW 01. Yang mana ini pemerintah Kota Bandung mengenalnya ini. Coba silakan dicek. Ini punya jabatan di pemerintahan Bandung ketika itu 2009. Pemilihan Ketua RW 01, calon-calonnya adalah ini. Nah, ini Muhammad B. Yaman, saya sendiri, Dedi Saripudin, ya, Dodi Nur Rasidi, Engkosko Sasiwardi dari 08. Nah, kemudian pemenangnya ini dalam pemilihan ya, 5 calon ini dalam pemilihan, pemenangnya adalah ini. Akan tetapi Lurahan Dago menganulir pemilihan tersebut dan dinyatakan yang menang adalah Apus Sukendar.
Nah, korelasinya dengan pertanahan dan sebagaimana kami sampaikan pada bagian atau seri sebelumnya, adanya intimidasi ini dalam hak pertanahan warga-warga pribumi dipersulit untuk mendapatkan hak pertanahan. Jadi RT RW ditekankan untuk tidak memberikan kesempatan warga-warga pribumi. Nah, ini ya. Jadi ini saya sampaikan bukti-buktinya ya. Sampaikan bukti-buktinya. Kenyataan di lapangan seperti itu. Alih-alih seperti itu, akan tetapi keluar PBB seluas 15.000 atas nama Didi Koswara. Ya. Nah, itu ya korelasinya ya, yang kemudian akan ditokohkan sebagai tokoh utama tergugat. Nah, itu jadi skenarionya adalah kalau ibaratkan bola adalah permainan gajah. Jadi tim tergugat sendiri pun udah mulai dibentuk gitu. Yang mana ntar memberi peluang kemenangan kepada penggugat sehingga mendapatkan tanah yang sedemikian luas. Sementara kaki-kaki tangannya di sini ini mudah sekali diiniin. Akan tetapi benar tidaknya dalam artian jaringan mafia tanah yang memberikan haknya itu, itu saat ini mungkin menjadi bisa jadi suatu kemustahilan ya. Karena dalam berkas BPN pun dinyatakan bahwa semuanya juga jatuh gitu ya. Dan kalau bicara mulai ini, dengan kata lain, kaki tangannya sendiri udah mendapatkan keuntungan dengan kebebasan melakukan pembangunan di sana sini, mengurus PBB-nya. Sementara pribumi ini secuil kertas pun adakannya dipersulit ya. Jadi jangankan surat tanah, PBB pun itu aja dipersulit ya kan. Ya itu kan tadi kaitannya PBB, salah satu syaratnya minta tanda tangan Pak Lurah, sementara RT RW-nya pun itu nggak mau tanda tangan. Nah, ya kan? Alhamdulillah ketika zaman ketua RW Pak Sis Mulyana dikasih kesempatan untuk mengurusnya, akan tetapi ini sudah menjadi skenario. Nah, ini perlu diselidiki ya, diduga ini udah menjadi skenario jaringan mafia tanah ini. Pribumi itu dihambat, diintimidasi. Nah, itu berdasarkan kemarin surat yang kemarin. Nah, ini tertanggal 30 Mei ya, yang dikeluarkan di RW 2. Nah, ini ya. Masalah Oper Ali Garap bekas ini pembuangan sampah, tuh kan? Lebih ditekankan padahal pembuangan sampah yang dipersulit. Nah, ntar di pembuangan sampah pun itu dianggapnya sebagai pasar impres, bekas pasar. Jadi maksudnya gimana? Bekas pasar itu nggak ada di RW 1, adanya di RW 2. Nah, sementara PBB ini ya kan, ini posisinya itu di RW 1, jadi bekas TPA. Kalau kita runtut ke sejarah awalnya, itu penggalian pasir ya. Nah, dari sini warga-warga pribumi, anak-anaknya sekolah, ngurus surat-surat, dimintain PBB-nya. Sementara pengurus
oknum tokoh masyarakat sendiri nggak memberikan haknya. Nah, ya. Jadi ini kaitannya sama 2009 ini nyata bahwa ada gerakan-gerakan di atas yang mana itu seolah-olah mentokohkan. Nah ini menjadi bonekanya. Ya. Kaitannya sama ini kan. Jadi calon ketua RW ini ya, sementara yang jadi ini. Jadi tahun-tahun sebelumnya pun ini kedekatannya dengan pihak atas itu terkait masalah pertanahan pun gitu. Jadi kalau kita warga pribumi ngurus PBB susah. Nih, ngurus PBB ya kan, tanda terima tahun 2017 ini dikoordinasikan ya, nggak keluar kecuali riwayatnya diskenariokan, diindukkan ke sini, yang notabene entar akan dijadikan pihak yang sepemahaman dengan Asep Makmun CS, yang mana semuanya itu akan jatuh oleh ahli waris Muller berdasarkan keputusan pengadilan. Kan punya peluang menang, punya peluang menang gimana? Nggak ada peluang menang. Sebelum itu pun Buraminten dengan Samsul Mapareba punya kesepakatan. Itu sebelum gugatan. Itu membuktikan bahwa tergugat, sekali lagi tergugat lebih dulu mempersiapkan dibanding penggugat. Nah, dari sini ya, sepandai-pandainya tupai melompat, nah ini akan juga jatuh juga. Nah, dari sini atas rahmat Allah. Jadi mereka sendiri melakukan kesalahan yang fatal, yaitu menunjukkan bahwa ini memang kolusi kerjasama antara oknum tergugat sama oknum penggugat. Nah ini pemerintah pusat harap-harapan membentuk tim independen. Nah ini makanya juga kita tuliskan surat ke gubernur, surat ke wali kota, ke DPR Kota Bandung, ke DPR Jawa Barat, juga ke DPR Pusat, ke Menhankam. Ini mafia tanah yang berpengalaman. Jadi masif banget ininya. Tuh kan surat ini. Jadi ini di lapangan ini nyata bahwa pengurus RT RW itu nggak mau menginiin tokoh-tokoh pribumi dan tokoh-tokoh yang bekerja sama dengan pribumi. Sementara warga-warga yang notabene kaki tangannya pegang PBB. Jadi anak-anaknya sekolah pun tenang. Sementara pribumi-pribumi pun gak tenang. Dari sini begitu mudahnya mereka melakukan akuisisi, melakukan penguasaan. Nah ini entar mohon dijadikan bahan pertimbangan. Jadi sekalipun punya kesepakatan hak operali hak garap dari pribumi, pada kenyataannya seperti ini. Jadi mereka pribumi nggak punya kesempatan untuk mengajukan hak pertanahan.
Sementara mereka itu diintimidasi, sehingga mau nggak mau melepaskan hak pertanahan. Nah, ini sekali. Coba mohon dilakukan pemeriksaan di lapangan. Ini kaki tangannya itu sekarang itu menguasai sangat banyak jumlahnya, sementara pribumi itu luasnya itu sangat dikit. Dan kemarin juga saya sampaikan ya, ini masyarakat pribumi ini yang ada sertifikatnya pun ini terkepung, nggak bisa keluar. Ini jalan raya di sini, ya, jalan raya di sini. Sementara di sini itu ada sungai dan di sini itu bukit lagi. Jadi mereka nggak punya kesempatan untuk keluar, ya. Jadi tertutup jalannya dengan hasil dari sidang ini. Jadi ini nggak bisa dilakukan eksekusi, ya, nggak bisa dinyatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini warga ini nggak bisa keluar, jalan motor nggak bisa keluar. Masalah jalan mungkin ada yang menyatakan masalah jalan ntar kan bisa diiniin. Kita belajar dari sejarah ini ya, penyerobotan lahan Tommy, Rokaya, keluarga Nawisan ini nggak bisa keluar, jalan warga di sini. Akhirnya dia membeli sini dengan sangat terpaksa. Mau dibongkar, dia pegang sertifikat. Ini Jalan Cirapuan nomor 33 ini yang saat ini ya. Ini harap-harapan dijatuhkan. Nah, ini di sini juga dibendung lagi. Sama sertifikat atas nama Didi Koswara dan Ismail Tanjung. Adapun Iwan Surjadi juga pinter. Dia juga megang, jadi haknya itu masih tetap di Iwan Surjadi. Jadi di Notaris M. Nathaniel itu disebutkan bahwa Iwan Surjadi itu punya hak memegang sertifikat itu sekalipun atas nama Didi Koswara dan Ismail Tanjung. Dari situ para jaringan mafia tanah ini memang koordinasinya masih banget. Jadi ini sebagai jaminan bila mana pihak tergugat dalam Asep Makmun CS dan Didi Koswara menang, kan Iwan Surjadi udah memegang. Jadi masih bisa dikerjasamakan gitu. Jadi lahan yang kemarin saya nyatakan di sini itu masih bisa diinikan, masih bisa istilahnya dikolusikan untuk berbagi. Adapun pengkhianatan saling mengkhianati udah biasa. Ini kan mafia melawan mafia, tapi perlu dijadikan Pajak Bumi dan Bangunan PBB 15.000 tahun 2002 menjadi sorotan karena terkait dengan jaringan mafia tanah. Didi Koswara, Iwan Surjadi, dan Dedi M. Saad terlibat dalam konflik terkait sertifikat hak milik atas nama Didi Koswara seluas 80 meter dan 270 meter juga Ismail Tanjung seluas 868 meter. PBB ini melanggar kesepakatan tahun 1999 terkait batas wilayah RW 01 Kampung Cirapuhan dan RW 02 Dago Elos. Ini merupakan fasilitas umum RT 07 RW 01 di lahan pemerintah inilah Eigendom 37742. Kasus ini menimbulkan implikasi serius, keterlibatan oknum aparatur negara, termasuk pelanggaran pemanfaatan lahan fasilitas umum yang telah disepakati. Lalu tahun 2008 atau 2009 dikaoskan dengan pembuangan galian pondasi pembangunan Hotel Wirton.
dijadikan jaminan jaringan mafia tanah bila pihak tergugat menang. Saat ini oleh jaringan mafia ini digunakan sebagai TPA, masyarakat menuntut pemerintah pusat membentuk tim independen untuk menyelidiki PBB 15.000 dan sertifikat hak milik Didi Koswara dan Ismail Tanjung. Ini juga bagian dari skenario mafia tanah yang mengintimidasi warga kampung Cirapuhan dan menghalangi warga kampung Cirapuhan untuk memproses hak pertanahan, bahkan hanya bikin PBB pun dihalanginya, menimbulkan kerugian 100 miliar bila tergugat Dago Elos menang hingga triliunan rupiah bila penggugat menang. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi blog atau tonton video versi Kampung Cirapuhan atau versi Nawisan Kurma. Dengan demikian, kita dapat memahami lebih dalam mengenai mafia tanah saling gugat Dago Elos versus Muller terkait PBB 15.000 tahun 2002 dengan skenario gugatan Muller dan Buraminten yang notabene Asep Makmun CSI